Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil dimanapun Anda berada, di Batam, di Banyuwangi, di Sukabumi, di Yogyakarta, di Aceh, dan di tempat lainnya ya. Kita jumpa lagi dalam Mencari Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Jahanur Nuning. Di sini juga ada Ustadz Hasan Sajali, dan tentu saja ada Atif Setiabudi dan Algi. Ada dua kasus yang masuk. Yang pertama tentang seorang pemuda yang 3 bulan mau nikah lagi, taunya ada wanita lain yang ketika dia komunikasi kok dia lebih tertarik sama yang baru ini. Terus yang satu lagi menanyakan bagaimana komunikasi anak-anak kepada orang tuanya supaya orang tuanya tidak tersinggung. Nanti jelasnya akan dibacakan oleh Mbah Janur Nuning. Assalamualaikum Ustaz Abu Bakar, Mbah Nuning. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbak Nuning, bisa dibacakan kasus detailnya seperti apa? Iya, Mas Krisna, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar, dan juga Ikhwan Akhwat yang bersama-sama dengan psikologi keluarga. Seperti yang Mas Krisna bilang, kasus pertama, saya seorang pemuda, 3 bulan lagi akan menikah. Tiba-tiba ada teman saya, wanita, itu ngobrol, dia menceritakan dirinya dan membuat saya tertarik. Sehingga minat saya untuk menikahi wanita yang pertama menjadi ragu. Lebih condong ke dia, Ustadz. Apakah ini suatu godaan? Tapi jujur dia lebih dekat dengan saya karena sudah lama tidak ketemu. Baru kali ini ketemu lagi. Sehingga saya ragu untuk menikahi dia yang baru ketemu. Bagaimana Ustadz saya harus menyikapi hal ini? Itu yang pertama. Kemudian kasus yang kedua tentang seorang anak zaman sekarang ini gak seperti kita dulu ya Ustadz. Gak ada takutnya kalau menyampaikan pendapat ke ortu. Menyesuaikan zaman sekarang ini gimana sih Ustadz biar anak-anak pendapatnya tersampaikan tetapi tetap sopan dan orang tua jadi gak kaget. Anak-anak sekarang lebih terbuka untuk diskusi tapi melewati batas. Gimana Ustadz? Batasannya sampai di mana? Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin. Wassalam ala sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Pagi hari ini kembali kita berjumpa bersama Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, Ustadz Muhammad Krisna, Atep, Algi, seluruh kerabat kerja di studio. Begitu pula para pencinta radio TV, silaturahmi yang dirahmati Allah. Dan juga tamu kita, Ustadz Abdul Hasan Asy-Syadzili. Alhamdulillah, dalam dialog keluarga pada pagi hari ini, kita telah mendengarkan tadi 2 kasus. Ya. 2 kasus ini sebetulnya merupakan 2 kasus yang sering kali
dialami oleh pemuda yang mau berumah tangga, tahu di tengah jalan muncul godaan. Begitu juga kasus saat ini, banyak orang tua bingung menghadapi anak-anak yang berani mengutarakan pendapatnya dengan bahasa yang lugas, hingga membuat orang tua ini yang merupakan orang-orang yang lahir pada masa-masa yang menganggap ini merupakan hal yang tabu. Pada zaman dulu, anak hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na, suka tidak suka ditelan. Jadi orang tua menganggap kalau anak itu berdialog atau mengajukan pendapat pada orang tuanya, dianggap ini merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang tabu. Jadi orang tua sekarang banyak yang kaget-kaget menyaksikan kok anak-anak sekarang bahkan dalam usia SD aja berani mengkonter pendapat ayahnya. Bisa saja ayahnya yang salah. Maka di sini orang tua, ya, jangan sekali-kali hidup di menara gading. Turun ke bawah. Perhatikan dan dengarkan kelah keluh anak kita, dan juga perhatikan perkembangan pergaulan di luar. Jadi jangan kita lebih mengedepankan ego kita, akhirnya kita korbankan anak kita, karena mereka merupakan amanat di atas pundak kita semuanya. Nah, dua kasus ini sering kita alami. Bahkan merupakan kasus yang membingungkan bagi pemuda dalam kasus yang pertama dan orang tua dalam kasus yang kedua. Saya berikan sebuah ilustrasi. Dan ini kejadian sering sekali. Seorang menawarkan rumahnya lama tidak laku. Tahu-tahu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada seorang berminat membeli dengan harga yang cukup baik. Begitu selesai kesepakatan, tahu-tahu seorang mengatakan, udah, kau batalkan penjualnya, saya tambahkan harganya lebih tinggi. Ini cobaan ya? Begitu juga seorang menawarkan mobilnya berkali-kali, tidak ada yang menawar. Begitu ada orang yang membeli kendaraannya dengan harga yang cukup baik sebetulnya. Tahu-tahu seorang mengatakan, saya sudah berminat lama terhadap mobil kamu. Cuma saya kebetulan terlambat terima uang. Saya tambahkan 50 juta. Jangan kamu jual sama orang lain. Nah, cobaan-cobaan di tengah jalan, kalau kita ikuti, akan mendatangkan penyesalan. Oleh karena itu, seorang yang menjaga komitmennya, yang menghargai juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan disia-siakan. Jangan seperti orang mengharapkan hujan turun dari langit, air dalam tempayan persediaannya dibuang. Akhirnya hujan ternyata cuma mendung, tapi hujannya tidak turun. Ini pengalaman pribadi saya. Saya dulu pulang dari Mesir, tamat dari Al-Azhar, kan masih belum punya apa-apa. Ongkos saja masih minta sama orang tua. Akhirnya saya minta orang tua untuk melamarkan seseorang. Tanpa mengenal sebelumnya, tanpa berpacaran, cuma orang mengatakan bahwa wanita ini dari keluarga baik-baik dan anaknya pun baik-baik, tidak bergaul bebas. Ternyata ditolak. Karena mungkin dia takut dengan ustadz berjubah pada saat itu. Kemudian saya ajukan persyaratan saya, Anda tidak keluar tanpa izin. Kemudian berpakaian yang Islami menutupi aurat Anda. Saya kasih waktu selama 2 minggu. Ternyata rupanya mendengarkan apa yang saya tawarkan kaget luar biasa. Dia trauma rupanya. Kan biasanya kan orang kenal dulu ya. Saya bilang kamu juga bisa mengajukan permintaan kamu. Akhirnya melamar yang kedua ditolak. Yang ketiga juga ditolak. Sampai orang tua saya ini malu ya, mau melamarkan untuk kamu. Kalau sudah pasti ya, baru saya mau maju melamar. Saya bilang kita laki-laki itu biasa. Kalau melamar ditolak. Yang tidak biasa itu kalau perempuan melamar.
Jadi kalau kita melamar itu merupakan hak kita, ditolak merupakan hak juga orang yang kita lamar. Betul nggak? Yang penting kita minta sama Allah agar Allah karuniakan buat kita pasangan yang betul-betul sesuai dengan kita. Kadang-kadang menyakitkan ditolak, lebih menyakitkan lagi kalau kita berpasangan dengan wanita yang tidak cocok. Jadi kita minta sama Allah, kalau ini merupakan pasangan yang cocok menurut kamu ya Allah, tolong mudahkan. Kalau tidak, tolong palingkan, tunjukkan yang lain. Allah kasih, subhanallah, saya berjumpa dengan istri saya sekarang ini setelah menikah. Jadi ada orang mengatakan bahwa ini keluarga baik-baik, wanitanya juga cukup baik. Saya lamar, diterima, alhamdulillah. Dan subhanallah nggak sempat melihat sebelum menikah. Setelah akad nikah baru kita berkenalan. Ternyata mengejutkan. Dan kita merasakan walaupun baru pertama kali berkenalan, ternyata apa? Seolah-olah kita merasakan sudah bertemu sekian lama. Dan alhamdulillah karena pilihan Allah, kita lalui kehidupan dari mulai susah tapi hati bahagia. Hidupnya susah, tapi hati bahagia, dan Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Ajaibnya begitu kita diterima. Ternyata banyak orang menawarkan, udah kamu kawin sama adik saya, kawin sama anak saya. Di sini datang godaan. Kalau kita tidak bersyukur dengan yang Allah pilihkan, akhirnya kita apa? Terombang-ambing. Nanti begitu berumah tangga juga gampang terombang-ambing. Betul nggak? Maka saya bilang sama istri saya, kamu nih pilihan Allah, bukan pilihan saya. Kalau pilihan saya bisa salah. Kalau pilihan Allah, insya Allah tidak salah. Dan ternyata alhamdulillah kita lalui kehidupan dengan betul-betul bantuan yang datang dari Allah. Nah, saya teringat juga kepada seorang pemuda. Dia mengatakan, saya selalu mohon pada Allah untuk ditunjukkan pasangan yang baik. Satu kali waktu, keluarga menunjukkan saya seorang wanita yang salehah, yang baik. Tapi dari sisi wajahnya, ya, hati saya tidak tertarik. Tapi agama menuntun saya untuk apa? Menikahi wanita seperti ini. Di antara sekian banyak wanita, wanita ini akhlak yang terbaik. Semua orang memuji dirinya. Maka saya lamar dia. Setelah berumah tangga, dia mengatakan, demi Allah, tadinya saya tidak terpikat. Tapi semenjak saya menikah, saya merasakan kecintaan kepadanya yang luar biasa. Artinya kalau kita memilih pilihan Allah, fadfar bidzatiddin, pasti Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan yang lebih baik. Berapa banyak laki-laki yang menikahi wanita dengan persyaratan yang luar biasa. Tingginya, warna kulitnya, kemudian wajahnya, rambutnya, persyaratan yang istimewa. Berumah tangga baru beberapa saat terus terjadi keributan. Keindahan sampul ini tidak berarti keindahan isi, maka jangan lihat manusia dari sampulnya. Kecantikan luar, ketampanan hanya merupakan sampul. Nah, buat Anda yang berhadapan dengan cobaan ini, hati-hati. Jangan sekali-kali Anda goyah, tergoda karena berjumpa dengan teman Anda yang lama, akhirnya kembali cinta lama bersedih. Ya. Anda lupakan kesepakatan bersama pasangan Anda yang telah bersepakat bersama Anda. Anda boleh tinggalkan dia kalau akhlak perilakunya tidak baik. Tapi kalau dia wanita baik-baik, Anda masuk ke dalam rumah tangga, insya Allah, Allah akan limpahkan rahmat keberkahan dalam kehidupan Anda. Nah, sebagai jawaban penutup dalam hal ini, ini kejadian suatu di Mesir ya. Seorang wanita mengajukan konsultasi kepada seorang ustadz. Dia mengatakan, Ustadz, saya sudah bertunangan dengan seorang laki-laki dan sudah hampir menikah. Dan saya seorang perawat di rumah sakit. Satu hari saya merawat seorang pemuda. Ya. Si pemuda tersebut rupanya tersentuh hatinya, dia tertarik pada saya. Dia mulai mengungkapkan ketertarikannya, ya, perhatiannya, hingga hati saya pun tersentuh. Mulai hati saya ragu, apakah saya harus menikah dengan tunangan saya, ataukah saya menikah dengan pemuda ini yang menggetarkan hati saya. Jadi dia mengatakan, hati saya ini bersama pemuda yang saya rawat di rumah sakit bergetar. Sedangkan pada tunangan saya tidak terlalu dekat. Hati saya biasa dingin. Gimana sikap saya? Si Ustadz mengatakan,
pemuda yang pertama yang datang kepada kamu, dia menghormati kamu, dia melamar kamu, walaupun tidak terlalu dekat mengenal kamu, tapi dia telah memberikan kepercayaan dirinya kepada kamu. Dan dia melamar kamu. Dia juga merupakan pemuda baik menurut kamu. Sedangkan pemuda yang kedua ini, ya, masuk dari jendela. Masuk dari jendela. Yang pertama masuk dari pintu. Dengan sendirinya yang masuk dari jendela menimbulkan apa? Getaran. Yang dari pintu, karena masuk dari pintunya, tidak menimbulkan perasaan. Tapi kamu di saat berumah tangga nanti, insya Allah kamu akan merasakan cinta yang sebenarnya. Karena cinta yang tumbuh dalam kehidupan rumah tangga berbeda dengan cinta pada saat berpacaran. Pada saat berpacaran kamu dibuat terombang-ambing, dibuat juga melalang buana dalam perasaan. Tapi begitu masuk ke kehidupan rumah tangga, belum tentu ucapan kata-kata yang indah, perhatian yang diberikan kepada kamu, ya, akan sama di saat dia masuk ke dalam rumah tangga. Jangan kamu tergoda dengan godaan di perjalanan. Tapi kalau kamu yakin bahwa pasangan yang kamu pilih merupakan pasangan yang baik dan mulia, jangan karena kamu tergetar pada yang baru, kamu abaikan komitmen kamu. Dan ini seringkali membuat akhirnya banyak pemuda-pemudi memasuki kehidupan rumah tangga karena mengikuti perasaannya, akhirnya mengalami kegagalan yang pahit. Waliyadzubillah. Nah, berkaitan dengan kasus yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran dialog antara Ibrahim dan sang ayah. Ada orang beranggapan tidak boleh sama sekali anak mengkritik orang tua. Tidak. Apabila orang tua salah, anak boleh mengajukan nasihat, tapi dengan bahasa yang santun. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan wahai Rasul dalam Alkitab. Jangan orang beranggapan ini dongeng. Tentang Ibrahim. Dia seorang yang benar-benar shadiq, jujur. Dan seorang nabi yang membawa berita dari Allah. Idh qala li abihi, lima ta'budu ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yughni anka syai'a. Wahai ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengarkan kamu, tidak pula melihat, dan tak mampu memberikan manfaat sedikit pun buat kamu. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai anakku, wahai ayahku, aku telah menerima petunjuk yang datang kepadaku yang tidak sampai kepadamu. Ikutilah saya akan memberikan kamu petunjuk ke jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayah, jangan sekali-kali kamu menyembah syaitan. Karena syaitan hamba yang menjadi pembangkang penentang pada Tuhan yang maha pengasih. Arti Tuhan yang memuliakan dirinya, tentang. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah, aku khawatir kamu akan terkena azab dari Allah yang maha pemurah. Akhirnya kamu menjadi sekutu dan teman syaitan. Sang ayah menjawab, qala araghibun an alihati ya Ibrahim, apa kamu akan berpaling dari Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak menghentikan dakwahmu, aku akan merajam kamu dengan batu dan silahkan kamu menjauh dari mataku, menghilang. Ibrahim menjawab, qala salamun alaika. Salam untukmu wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohon ampun untuk engkau kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya. Dia betul-betul amat peduli kepadaku. Jadi terlihat bagaimana dialog antara ayah dan anak. Anak menggunakan bahasa yang santun, sedangkan ayah menggunakan bahasa ancaman. Betul enggak? Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis. Ibunya mengatakan, kalau kamu tidak meninggalkan Muhammad dan ajaran baru ini, saya akan menjemur diri saya di matahari hingga saya binasa. Orang mengatakan kamu anak durhaka kepada orang tua kamu.
saat mengatakan, ya ummah, tidak mungkin aku meninggalkan kebenaran yang telah aku temukan. Kalau kamu menjemur diri kamu, kemudian kamu mati, dihidupkan kembali, kamu mati, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan apa yang aku yakini. Oleh karena itu Allah sebutkan, wa in jahadaka litusyrika bi alama ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu melakukan sesuatu hal yang tidak benar, kamu tidak memiliki pengetahuan dalam bidang tersebut, jangan taati mereka. Jangan taati mereka, tapi gauli mereka dengan cara yang baik. Dia orang tua kamu, ayah ibumu, jangan kamu sakiti dengan kata-kata, sikap maupun perbuatan. Oleh karena itu, Quran menceritakan kepada kita semua ini agar menjadi pelajaran buat kita. Berhadapan sama orang tua, kita dibolehkan memberikan nasihat yang baik untuk orang tua kita, ayah maupun ibu, tapi dengan bahasa yang penuh kecintaan. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkan kedua sayapmu karena kasih sayang terhadap mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Bapak, kalau seandainya anak Bapak berani mengajukan pendapatnya, sambut. Sambut. Dengarkan. Kalau seandainya dia menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang salah, panggil. Buka hati Bapak untuk membuka hatinya. Kalau Bapak ingin membuka hatinya, buka hati Bapak terlebih dahulu. Jangan cuek terhadap apa yang disampaikan. Biasakan dia mendengarkan argumentasi. Nah, apa yang kamu sampaikan benar. Cuma ayah ingin kamu lebih elegan lagi menyampaikan dengan diksi yang baik sebagai seorang anak di hadapan orang tua. Karena kalau kamu menyampaikan kebenaran tapi diksi yang kau pergunakan terhadap orang tua kamu tidak baik, kebaikan kamu hilang. Jadi kalau bisa orang tua memberikan dorongan anaknya untuk berkata benar, bersikap benar, tapi sambil kita melakukan perbaikan terhadap diksi, terhadap kalimat yang diucapkan, mendidik dirinya untuk santun. Tapi kalau kita marah, kita menutup hati kita, si anak bakal bercerita sama teman-teman. Orang tua bokap katanya pakai bahasa mereka, begini kan? Orang tua saya nih sama sekali tidak memahami kita. Akhirnya dia tidak akan lagi konsultasi atau berdialog dengan Bapak, bukan karena takut. Dianggap Bapak bukan orang yang patut diajak berdialog. Jadi kalau bisa orang-orang tua sekarang hendaknya biasakan berdialog dengan anak-anaknya. Bahkan cucu kita saja bisa mengajukan protes, terkadang protesnya benar. Terkadang protesnya, kalau kita salahkan berarti kita dari mulai dini sudah menanamkan nilai yang salah di hati anak-anak kita. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Mbak Nuning, sobat, pernah nggak kita dengar dalam Quran perintah Allah agar kita mentaati kedua orang tua? Tidak. Karena kalau kita diperintahkan mentaati orang tua, salah benar taati. Yang ada, wabil walidaini ihsana. Kita selalu bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Baik dia benar, dia salah. Baik dia orang, katakan, yang terkemuka, atau dia berasal dari kalangan bawah, bahkan seorang penyembah berhala. Tetap sikap kita terhadap orang tua harus bil ihsan. Tapi kalau kita diperintah taat pada orang tua, ini berbahaya sekali. Akhirnya orang tua kita memerintahkan kita menyembah berhala, atau memerintahkan kita untuk membeli minuman keras, kita taati. Nggak boleh taati dalam masalah ini. Kalau orang tua belikan minuman keras, anak mengatakan, bah, dalam hal ini Allah melarang saya. Atau katakan seorang bapak atau ibu memerintahkan anaknya untuk membolimi mantu perempuannya. Nggak boleh dituruti. Dia wajib berbuat baik pada ayah ibunya. Tapi dalam urusan yang dilarang dalam agama, dia nggak boleh ikuti. Nggak boleh bilang karena bakti pada orang tua, dia bolimi istrinya. Karena banyak orang tua juga cemburu sama mantu. Betul nggak? Ada lagi mantu yang kurang ajar, cemburu sama ibunya. Cemburu sama ibu, suaminya. Kamu sudah jadi suami, kewajiban kamu pada istri sama anak kamu, orang tua kamu tidak punya hak sama sekali. Ini mantu seperti ini, lebih bagus jangan lama-lama dipelihara. Kalau tidak berubah sikapnya, jangan lama-lama, akhirnya hidup kamu jadi sial.
Tapi mantu yang menghargai orang tua suami, suami juga yang menghargai orang tua istri, ini baru namanya mantu-mantu yang soleh dan baik. Wallahu a'lam. Keren banget ya informasi yang baru kita dengar nih ikhwan akhwat. Yang jelas kalau kita buka hati, orang yang kita ajak ngomong juga akan terbuka hatinya. Kira-kira apa saran Ustadz Abu Bakar? Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah. Rahmatnya yang tidak pernah berhenti. Rahmatnya yang selalu tercurah kepada kehidupan kita. Rahmatnya yang penuh dengan berkah. Rahmatnya yang penuh dengan terbukanya begitu luasnya. Tapi kita kadang tidak mau mengambil rahmat itu. Rahmatnya sudah dekat, tapi kita mengatakan nanti dulu. Akhirnya yang terjadi adalah rahmat itu tidak pernah datang, sehingga kita tidak pernah dapat. Ketika permasalahan yang pertama, dia bingung menentukan dua pilihan. Yang pertama sudah jadi, yang kedua masih dalam pikirannya. Di situ keduanya membuat kebingungan dia. Karena yang pertama sudah jadi, yang kedua belum. Apa yang terjadi? Maka dengan tegas bahwa hal yang pertama itu yang terbaik. Hal yang pertama itu yang terbaik. Karena ketika dia memilih yang pertama, itu tanpa ada aling-aling. Kecuali ketika yang pertama dipaksa sama orang tua dan dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia mengatakan iya tapi dia tidak mau. Ketika bertemu dengan yang kedua, dia mulai tertarik, boleh kita ambil alih dengan cara seperti itu. Dan yang kedua itu yang terbaik, karena yang pertama dia tidak menyukai. Tapi kalau misalkan yang pertama sudah deal, sudah sampai, sudah dikit lagi 3 bulan. Tinggal 3 bulan, tinggal menyerahkan diri. Namun datang yang datang lain, bingung. Kebingungan ini bukan karena 3 bulan itu, karena ada sesuatu di dalam dirinya. Ketika dia sudah menyerahkan, sudah lepas. Dirinya tidak terarah karena belum menikah. Ketika dia mulai masuk kepada yang kedua, ketemu yang kedua, maka dia mulai tertarik. Kenapa yang tertarik? Seperti contoh yang disampaikan oleh Ustadz Husin, ya, bahwa orang yang pertama itu, dia masuk dari pintu. Yang kedua masuk dari jendela. Ya, ketika dari jendela ragu-ragu, tapi gemeter. Getaran itu karena takut, karena nanti ketahuan, karena nanti dan berbagai macam. Kalau yang dari pintu dia ketuk, dia sampaikan. Itu yang pertama. Dan kita yakinkan bahwa yang pertama itu adalah yang terbaik. Dan yang kedua itu hanya sampaikan dari berbagai, ada nafsu, ada keinginan, ada kemauan, berbagai macam yang muncul. Berbagai macam yang muncul yang tiba-tiba hadir. Padahal itu tidak. Itu hanya irasional, itu hanya pikiran sesaat, hanya pikiran-pikiran yang tidak pada tempatnya. Dan yang penting sekarang adalah yang pertama kita pertahankan. Kalau yang kedua nggak usah mikirkan hal-hal yang lain. Kalau misalnya sudah lagi menikah, fokuskan yang pertama.
Kalau itu baik. Kalau itu baik. Itu yang pertama. Oke. Insya Allah itu baik. Dan yang kedua, pembahasan antara anak dengan orang tua. Anak-anak kita yang saat ini sudah bisa berbicara, sudah mampu berbicara, pembicaraannya pun penuh dengan berbagai macam, yang membuat orang tua tidak mampu mengikuti pembicaraannya. Karena orang tua tidak mau mengikutinya. Karena orang tua tidak mau mengikuti apa yang dibicarakan. Kamu tuh bicaranya ada aneh-aneh aja deh. Kamu bicaranya kayak gitu. Itu apa? Maksudnya apa? Jadi orang tua tuh tidak mau mengerti apa yang disampaikan oleh anak. Kita mendengarkan. Ada satu istilah. Kalau misalkan orang tua dengan anak pada usia dini, di 7 tahun pertama itu tercatat bahwa orang tua 75% berbicara, anak 25%. Jadi 75% menunjukkan, memberikan informasi, memberikan kata-kata yang terbaik, yang menyenangkan. Itu 75%. Dari 80, masih dini 80 karena dia tidak bisa mendengar, dia hanya menggerakkan, dia hanya mengangguk-ngangguk. Tapi sudah berbicara terus sampai umur 7 tahun pertama, dia hanya mengatakan 25% dia hanya bicara. Harusnya seperti itu. Nah, ketika dari 7 tahun kedua, di situ orang tua mulai memberikan informasi dan mendengarkan 50%. Jadi kita 50% orang tua, 50% anak. Kita sama-sama di 7 tahun kedua, 7 sampai dengan 14. Di situ anak mulai mendengarkan dan kita juga sampaikan, anak mendengarkan, anak berbicara, kita mendengar dan semua menjadikan baik. Itu yang penting. Ketika 50% kita berdialog, kita memberikan nasihat hanya sedikit. Enggak panjang-panjang lebar, tidak. Enggak seperti 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, hanya 50%. Ketika 7 tahun ketiga, di usia 14 sampai dengan 21, di situ kita cuma 25%. Anak yang 75%, anak mulai menentukan, mulai menyampaikan, mulai mengatakan, kita hanya 25%. Karena dia sudah mendapatkan 75% 7 tahun pertama dengan penuh dengan berbagai macam. 50% dia punya pengetahuan yang banyak. Di berikutnya dia 75%. Dia ingin tunjukkan pengetahuannya, dia akan keluarkan. Orang tua sudah besar, kita tinggal mendengarkan saja. Di situ tempatnya, bagaimana membagi pembicaraan anak dengan orang tua. 75-25, 50-50, 75-25. Jadi, di mana anak tersebut pas mengarah kepada tujuan dan arahan. Insya Allah ketika mereka bisa mendapatkan 75% pembicaraan dari orang tua, kemudian 50%, kemudian 25% dari orang tua, dan dia mendengarkan, insya Allah kehidupannya tenang dan bahagia. Insya Allah. Jadi, Mas Krisna, kalau kita yang ngadepin kayak gini, kira-kira gimana tuh?
Masih ada waktu nih, bisa ditambahkan Ustadz terkait dengan berat banget sih kalau harus itu tadi yang pertama yang pria 3 bulan mau menikah tapi tergoda. Kayaknya hampir semua hal menggoda. Bagaimana Ustadz menghadapi godaan yang gak jelas dan terus menerus ini? Memang berkaitan dengan godaan yang akan terus dialami oleh setiap manusia. Syaitan paling tidak senang kalau manusia berjalan mulus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dia akan berusaha menggoda kita, baik secara langsung, tidak berhasil melalui pasangan kita, melalui anak-anak kita, melalui juga teman-teman kita, melalui juga katakan kepingan-kepingan hiasan dunia, atau melalui kedudukan. Bisa membuat orang yang tadinya melihat kehilangan penglihatannya. Akal sehatnya hilang karena dikuasai oleh baik itu ambisi, keserakahan, atau dia punya kelemahan di mana dia tidak mampu mengendalikan syahwatnya terhadap lawan jenisnya. Maka laki-laki seperti ini kesian jadi permainan. Oleh karena itu ada seorang anak cerita, saya biasa menghormati fulan, saya cium tangannya sebagai orang tua. Terus sekali waktu ketika kita bertemu di depan sebuah bar, dia keluar sambil menggendong perempuan yang buruk rupanya, dalam keadaan mabuk, kehilangan akal sehat. Orang yang tadinya hormat, hilang rasa hormatnya karena menyaksikan kejadian tersebut. Ya Allah, orang yang selama ini saya hormati ternyata begini kelakuannya. Jadi bisa membuat orang kehilangan rasa malu, kehilangan kehormatannya, karena dia mengejar dunia dengan berbagai macam variasinya. Oleh karena itu, bisa seorang laki-laki akan masuk kehidupan rumah tangga sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya. Ketemu godaan perempuan yang dia kenal cukup lama, datang ke hadapannya, menggunakan pesonanya, daya tariknya, ya, berbicara dengan begitu menarik. Apalagi ada kenangan-kenangan di masa lampau. Akhirnya wanita yang tadinya menarik perhatiannya, yang dikagumi, hilang rasa kagumnya karena pesona wanita ini. Apalagi kalau wanita ini punya keindahan tubuh, lenggak-lenggok, berbicara di hadapannya, kemudian cara berbicara juga menarik. Lalu dia lihat bahwa wanita yang belum dikenal terlalu dekat ini kan nggak pernah bicara padanya. Belum tentu wanita ini lebih apa? Cuma wanita ini lebih pandai berdrama. Lebih pandai untuk tampil di pentas. Kalau wanita ini masih lugu, ya, dia akan menjadi pendamping, menjadi istri, ya, yang bakal menunggu di rumahnya, ya, memberikan perhatian karena dia wanita yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wanita ini yang datang baru di tengah jalan, hati-hati, waspada. Oleh karena itu seorang bertanya, Ustadz, wanita yang paling cantik siapa? Saya bilang istri saya. Karena dia merupakan wanita yang dihalalkan Allah untuk saya. Betul nggak? Yang lain tidak dihalalkan. Oleh karena itu kenapa kita tidak fokus memperhatikan keindahan, kecantikan istri kita? Kenapa harus kita menoleh memandang wanita-wanita yang tidak halal bagi kita semuanya? Berarti kan menyiksa diri kita sendiri. Oleh karena itu hati-hati pemuda-pemuda yang akan masuk kehidupan rumah tangga, ya. Banyak godaan semacam ini di tengah jalan. Tapi kalau seandainya Anda sudah berumah tangga sama yang pertama mengatakan kesian dia juga butuh seorang suami, silakan menikah dengan dia, itu urusan lain asal Anda mampu. Tapi jangan sakiti wanita yang telah memberikan kepercayaannya kepada Anda karena datang wanita baru yang menurut Anda lebih menarik. Karena kalau Anda pandang dengan sebaik-baiknya atau Anda berakal sehat pada saat itu, Anda bisa melihat bahwasannya apa? Wanita yang telah bertunangan dengan Anda itu, ya, dalam banyak hal punya kelebihan. Mungkin wanita ini tahu Anda sudah bertunangan. Betul nggak? Datang seperti seorang menawar mobil yang sudah ditawar semua orang lain dengan harga yang tinggi. Oleh karena itu dalam Islam dilarang kita melakukan tanajus. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tanajashu. Tanajus itu apa? Orang lagi nawar barang, dinaikin harganya sama dia. Dinawar 100, 150. Nggak boleh dia.
Tujuannya untuk menaikkan harga barang. Atau dia berminat padahal sedang ditawar sama orang lain. Begitu juga kalau kita melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, nggak boleh sama sekali, tunggu sampai selesai. Tunggu sampai selesai. Wala yakhtub ahadukum ala khitbati akhi wala yabi ahadukum ala bai'i akhi. Orang lagi nawar, jangan kita ganggu. Ini bukan pelelangan. Ya. Nah begitu juga kalau seorang laki-laki sudah mengikat perjanjian dengan seorang wanita, lanjutkan komitmen Anda, jaga janji Anda, insya Allah Anda akan menemukan kebahagiaan. Kalau Anda sudah berumah tangga dengan wanita ini, ternyata ditemukan wanita ini perilakunya tidak baik, Anda punya alasan. Betul nggak? Nah Anda belum masuk, belum mengenal lebih baik. Padahal Anda sudah jauh-jauh hari, orang tua juga keluarga sudah apa? Sudah bersepakat betapa malunya keluarga dari pihak perempuan maupun laki-laki bila Anda putuskan di tengah jalan karena tertarik melihat dari jendela seorang wanita baru yang menggetarkan. Jadi mudah-mudahan Allah jaga betul-betul iman kita, jadikan kita seorang laki-laki yang selalu menjaga komitmen kita, ucapan kita, keadilan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap orang yang kita suka maupun terhadap orang yang tidak kita suka. Dan mudah-mudahan kita bisa memperlakukan pasangan kita dengan mulia. Anak-anak kita juga dengan kelapangan dada. Kuncinya, iftah qalbaka, yaftahu laka qulubahum. Buka hatimu, mereka akan membuka hati mereka untuk kamu. Karena unik, kecintaan, ketertarikan, kehormatan tidak tumbuh dengan ilmu. Tapi dengan betul-betul apa? Kamu membuka hati kamu, menghormati dirinya, kamu mencintai dirinya, dia akan mencintai kamu. Tapi walaupun kamu berdialog, menyampaikan argumentasi, retorika yang mengagumkan, kalau kamu tidak membuka hatimu, tidak mencintai dirinya, tidak menghormatinya, jangan harap orang pernah menghormati kamu, mencintai kamu. Jadi sebetulnya modal cinta itu nggak banyak. Nggak harus menggunakan uang, nggak harus pergi ke mall, ke luar negeri berbelanja atau ke Amerika. Tidak. Berikan perhatian pada orang yang kamu cintai. Buka hati kamu. Dia akan membuka hatinya untuk kamu. Dan bersabarlah kamu dalam menghadapi orang-orang yang kamu hadapi. Terutama sekali orang yang kamu cintai. Istri kamu, anak kamu. Dan jangan suka jaga image. Jaga image ini mahal biayanya jaim. Akhirnya anak jadi korban, istri jadi korban. Apa salahnya kalau kita mengalah depan istri sama anak kita? Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya Sayyidina Umar orang yang keras. Tapi di hadapan istrinya dia banyak mengalah. Laki-laki yang bijak tidak akan sama sekali berkelahi dengan pasangannya. Apalagi dengan anaknya. Betul nggak? Dengan orang lain pun seorang bijak akan berusaha betul-betul menghadapi api dengan air, bukan menghadapi api dengan api. Ini merupakan pesan Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, gauli manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak insya Allah akan tumbuh cinta dengan semarak di tengah-tengah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah pendengar radio Sejahtera, demikian tadi nasihatnya dari Ustaz Husein dan Ustaz Abu Bakar Baraja ya. Sangat mantap, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nuning. Oke, kita akan jumpa lagi pada Rabu depan. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.